Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di praktikum untuk pemrograman framework Java. Hari ini kita akan membuat program dengan menggunakan NetBeans ya. Jadi kita menggunakan yang simple saja ya. Sebelumnya kita harus ngecek dulu apakah Java platformnya sudah ada ya. Jadi ya bagi mereka yang belum install, silakan install JDK-nya. Untuk punya saya pakai OpenJDK 11. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buka Apache NetBeans. Punya saya versi 12.1. Kemudian kita bikin project baru dengan menggunakan Maven ya, Java with Maven, Java application. Next, kita beri nama pertemuan pertama ya. Nggak boleh ada spasi. Ini sudah, kemudian di finish. Oke, biarkan dia dulu proses. Kalau sudah, nanti akan berbentuk seperti ini ya. Di sini ada POM-nya. Di sini kita naruh dependensi yang diperlukan nanti di sini. Kemudian coding kita akan ada di sini ya. Kemudian yang sisa ini tidak perlu diotak-atik ya, sisanya. Kemudian yang kita lakukan adalah buka pom.xml ya. Kemudian nanti kita akan beri dependensinya di sini ya, di bawah sini. Saya pause dulu. Jadi kode ini digunakan untuk dependensinya. Jadi nanti segala kebutuhan dari softwarenya akan dituliskan di sini ya. Di sini ada JUnit ya, Java Unit dengan versi ini. Kemudian ada Spring Framework Java dengan versi ini ya. Nanti kita harus build dulu ya. Jadi buildnya ini memang tergantung dari projectnya. Jadi kalau sudah pernah building sebelumnya itu cepat, tapi kalau masih pertama kali nanti dia akan download dependensi yang diperlukan oleh softwarenya ya. Di sini punya saya sepertinya sudah pernah building, jadi dia cepat berlalu, cepat selesainya ya. Kemudian berikutnya adalah kita membuat satu file Java baru, Java class dengan nama Hello World ya. Ini penting sekali untuk mengetes apakah aplikasi kita bisa melakukan yang namanya ngeprint nama ya. Ini kodenya akan kita taruh di sini. Oke, saya pause dulu agar mempercepat prosesnya. Oke, sekarang kodenya sudah masuk ya. Di sini kita ada penyimpanan variabel dengan nama string. Kemudian di sini untuk inisialisasi variabel lokal, dan di sini dia ngeprint nama. Nanti kita akan injeksikan nilai ke name ini, kemudian ditampilkan di sini ya. Kemudian dari sini kita perlu buat yang namanya Spring Module untuk pinnya. Kita pindah ke file. Kemudian di sini ada kan ya, sini ya, pertama src main ya. Kita buat folder baru di sini namanya resources ya, resources. Kita finish ya. Kemudian kita bikin ya sebuah file XML baru ya, di order, kemudian XML dokumen, next namanya Spring Module. Namanya harus sama persis ya. Kemudian kita pilih well form dokumen, nanti akan jadi file baru ya. Di sini sudah ini ya. Kemudian ini kita hapus semuanya, baru nanti kita isi dengan bin yang diminta ya. Saya pause lagi di sini. Jadi kurang lebih kodenya akan menjadi seperti ini untuk Spring modulnya. Setelah itu baru kita lanjutkan bikin mainnya. Jadi project ini nggak bisa dijalankan karena nggak ada kelas utamanya ya. Jadi kita bikin namanya adalah pertemuan pertama
ya. Pertama, finish. Oke, saya sempat ada yang lupa di Spring modulnya ini disamakan dengan yang ada di sini ya. Jadi harus pertemuan pertama juga. Pertemuan pertama. Oke. Karena kalau tidak sama nanti dia tidak akan mau jalan pinsnya. Oke, di sini saya akan masukkan codingnya. Saya pause dulu ya. Jadi ketika kita pastekan kodenya, kita akan mendapatkan merahnya ini ya. Ketika kita ketikkan, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengimpor. Ya, di sini ada dua impor. Kalau dua opsi ini tidak ada, berarti kemungkinan belum dibuild. Jadi build dulu, baru kita bisa impor. Ya, di sini masih ada lagi, kita impor lagi ya. Sesudah itu semua sudah clear, kita jalankan dengan mencet tombol hijau ini. Kita klik, nanti kita pilih main kelasnya yang ini, kita select, tunggu dia proses dulu, nanti dia akan muncul hasil yang kita harapkan ya, yaitu hello. Nama kamu bisa tergantung dari ada yang di sini ya. Jadi kalau di sini kamu tulis namamu ya, munculnya namamu. Kalau nggak kamu tulis namamu, nanti beda lagi keluarnya ya. Proses buildingnya ini tergantung dari seberapa kompleks kodenya ya. Semakin kompleks kodenya, maka akan makin lama hasilnya. Nah, di sini sudah keluar lognya banyak sekali ya. Tapi hasil yang kita harapkan itu cuma ada di bagian sini. Ya, di sini kamu lihat panjang sekali prosesnya, tergantung kamu udah pernah building atau belum ya. Tapi hasil yang kita harapkan cuma di sini. Ya. Saya jelaskan di sini ya. Di bagian ini dia akan menggunakan file XML yang ada di sini sebagai injeksi datanya. Ini. Datanya ini, datamu ini ya. Dimasukkan dengan name-nya ini, dia akan mencari variabel name ya. Kemudian dia di bagian sini dia akan membuat sebuah objek dengan kelas hello world tadi ini ya. Jadi dia sebuah kelas. Datanya tadi diinjekkan ke sini ya, karena pakai ini tadi ya, konteksnya ini get bin sini. Kemudian dia ngeprint, ada perintah print di sini ya, ini. Karena datanya udah diinjekkan ke sini, maka keluarlah nama kamu di bagian sini ya. Jadi memang ini cara tersimpel untuk menjalankan atau mengkode dengan menggunakan Spring Framework ya. Nanti kedepannya kita akan belajar lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi, menggunakan fitur-fitur yang sudah ada di Spring. Oke. Itu aja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.